Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video dan channel ini melakukan live streaming, sehingga teman-teman bisa mengikutinya dan tidak ketinggalan informasi-informasi video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, jangan lupa untuk tonton secara full, jangan di skip-skip, jangan dilompatin-lompatin, karena setiap kalimat yang ada di video ini, yang ada di channel ini, itu merupakan sugesti yang positif, merupakan informasi yang positif, sehingga dapat membantu proses kesembuhan dari penyakit asam lambung yang teman-teman derita gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kapan sih kita sembuh gitu ya, kapan kita sembuh dari asam lambung, kapan kita sembuh dari MAH, kapan kita sembuh dari anxiety, GERD dan sebagainya, psikosomatis dan sebagainya. Nah itu yang akan kita bahas di sesi video kali ini gitu ya. Jadi kapan sih sebenarnya kita itu bisa sembuh kayak gitu ya. Nah jadi kita di sini harus mengetahui teman-teman ya, harus mengetahui kita itu mengalami gangguan pencernaan ataupun istilah kedokterannya itu dispepsia ya. Dispepsia apa gitu? Organik apa fungsional gitu. Kalau organik itu tentunya disertai dengan adanya radang ataupun luka ya, luka yang ada di sekitar dinding lambung, yang ada di sekitar kerongkongan kayak gitu. Itu adalah diakibatkan dari dispepsia organik atau ada luka di bagian organ gitu. Jika teman-teman mengalami yang namanya dispepsia fungsional, berarti itu organ teman-teman tidak mengalami luka, ya, tidak mengalami peradangan, tidak mengalami luka. Jadi dia ini asam lambungnya ini tinggi, produksi asam lambungnya tinggi, kayak gitu teman-teman ya. Ini harus bisa dibedakan kayak gitu. Dan kebanyakan sih sebenarnya teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan ini memang awalnya diawali dari yang namanya dispepsia fungsional. Ya, dispepsia fungsional. Seperti saya dulu teman ya, saya itu awal-awal itu memang karena ya banyak pikiran, kemudian saya salah makan kala itu, sehingga tiba-tiba saya terkena serangan asam lambung ya, seperti nggak bisa napas, kemudian seperti sesak napas, keliengan, seperti mau pingsan, kemudian rasanya itu yes pokoknya macam-macam kayak gitu ya, mengganjal dan sebagainya. Tapi tidak disertai dengan rasa tidak disertai dengan rasa perih, nyeri di perut. Tapi semakin ke sana itu saya mengalami yang namanya nyeri di perut, perih di perut. Nah, berarti dari dispepsia fungsional itu menuju ke dispepsia organik ketika tidak segera ditangani dengan baik kayak gitu, teman-teman ya. Nah, tapi di sini yang saya bahas adalah cenderung tentang anxiety, teman-teman ya, tentang anxiety. Karena ini sangat erat kaitannya dengan dispepsia kayak gitu. Jadi nanti kita itu akan sembuh ketika manakala kita mengetahui gangguan pencernaan tipe apa yang sedang kita alami kayak gitu. Jika kita mengalami dispepsia organik, maka kita harus mengobati dulu ataupun kita menekan produksi asam lambung sehingga si dinding lambung ya, mukosa, kerongkongan itu memiliki kesempatan untuk meregenerasi sel kulit, sehingga nanti akan ketika luka dia akan nutup kembali kayak gitu teman-teman ya. Nah, jika yang terjadi adalah dispepsia fungsional, biasanya dispepsia fungsional ini juga akibat pengaruh dari pertama pola pikir, kita terlalu stres kayak gitu ya. Kemudian ada juga pola makan. Kita makan ngawur itu juga bisa mengakibatkan dispepsia fungsional, teman-teman. Jadi asam lambungnya tinggi, kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi, ketika kita sudah mengalami dispepsia, teman-teman, tentunya kita sangat berpikir, ini bisa sembuh nggak sih saya ini? Sebenarnya gitu. Saya ini bisa sembuh nggak sih? Gitu. Dan selalu bertanya-tanya seperti itu. Kapan ya saya itu bisa sembuh kayak gitu? Kapan sih saya bisa sembuh kayak gitu? Nah itu terulang terus pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami dispepsia, kemudian kita juga
disertai dengan anxiety ataupun kecemasan berlebihan, kita akan bisa sembuh ya ketika kita sudah mulai adaptasi dengan apa yang kita rasakan, dengan sensasi apa yang sedang kita rasakan gitu. Itu yang dimaksud kita akan segera sembuh jika kita sudah mulai bisa beradaptasi. Jadi yang dinamakan dilawan, ketika merasakan gini dilawan kayak gitu ya. Itu sebenarnya dalam artian gini teman-teman, maksudnya dilawan itu gini. Suatu misal teman-teman merasa ketakutan gitu ya. Maksudnya dilawan itu teman-teman harus tidak mengikuti apa yang teman-teman rasakan. Misal teman-teman takut warna putih, misal teman-teman takut ambulan, jangan diikuti. Rasa takutnya itu jangan diikuti. Harus dibangun mental yang kuat, harus dibangun sugesti yang positif. Itu yang saya maksud atau yang teman-teman mentor lainnya maksud dengan dilawan. Jadi kita menimbulkan ataupun kita memunculkan suatu sugesti positif supaya rasa takut itu bisa kita lawan kayak gitu teman-teman ya. Jadi cenderung kepada sugesti yang positif kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu kapan akan sembuh? Itu jawabannya adalah ketika kita sudah mulai terbiasa, ketika kita udah mulai beradaptasi dengan gejala-gejala yang timbul karena dispepsia ataupun karena GERD, karena anxiety, karena asam lambung. Nah, ketika kita udah mulai terbiasa beradaptasi, maka di situ adalah titik awal kita menuju sembuh. Jadi saya ibaratkan seperti ini, teman-teman. Suatu contoh ya. Ini suatu contoh ringan aja. Ketika baru-baru terkena masalah dispepsia ataupun gangguan pencernaan, asam lambung, GERD, anxiety, tentunya ketika kita merasa leher mengganjal, keliengan, kemudian kita merasa berdebar-debar, kita merasa seperti sesak napas, kita cenderung ketakutannya akan berlebihan, teman-teman, karena kita tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tentunya kita akan menjadi orang yang krisis mental ya, alias tidak percaya diri. Kita takut nanti kalau terjadi gini gimana, kita takut kalau terjadi gini bagaimana. Padahal selama ini saya mengalami gangguan pencernaan ya, itu apa yang saya pikirkan, apa yang saya takutkan itu gak pernah terjadi, teman-teman. Suatu misal ya, ini suatu misal saya memikirkan, waduh nanti kalau pingsan bagaimana. Nah, ternyata saya juga nggak pingsan. Kayak gitu teman-teman ya, saya juga nggak pingsan. Nah, itu yang saya rasakan selama ini, teman-teman ya. Kemudian ketika tiba-tiba kita seperti orang gelagapan, tiba-tiba dada sesak, kemudian kita seperti kayak nggak bisa tidur, takut kalau nanti tidur kita kebablasan, besok nggak bisa bangun kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita awal-awal baru sakit, tentunya kita akan takut mikirnya kemana-mana, teman-teman ya, mikirnya kemana-mana. Karena apa? Karena kita belum pernah merasakan sebelumnya, gitu kan? Belum pernah merasakan sebelumnya. Jadi kita takut, sehingga kita semakin takut, kita tidur nggak berani. Kalau kita nggak tidur, kita kurang tidur, tentunya kan juga akan mengganggu proses metabolisme tubuh juga, kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kita sudah mulai bisa beradaptasi, ketika kita sudah mulai terbiasa dengan sensasi-sensasi yang timbul itu, ya, dengan sensasi gejala yang muncul itu sudah mulai terbiasa, nanti kita akan muncul sebuah sugesti, teman-teman ya, akan muncul sebuah pikiran bahwa oh ternyata gejala yang selama ini saya takutkan itu cuma gini-gini doang ya. Misalnya saya takut pingsan kayak gitu, saya takut pingsan ketika keliengan, ternyata saya juga nggak pingsan gitu. Ketika saya takut tidur karena nafas saya seperti nggak enak, karena saya seperti kayak mau pingsan kayak gitu, ternyata selama itu saya juga nggak pernah pingsan gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul fase seperti itu, teman-teman ya, akan muncul pikiran seperti itu, sugesti semacam itu. Ketika kita sudah mulai terbiasa, ketika tiba-tiba leher mengganjal, kita pikirannya ini nanti kalau tiba-tiba leher saya kecekik terus saya mati bagaimana? Enggak ke situ lagi. Ketika teman-teman sudah mulai terbiasa, teman-teman sudah mulai adaptasi, maka ketika leher teman-teman mengganjal, pikiran pertama yang teman-teman pikirkan adalah satu, saya kemarin makan apa ya sehingga asam lambung saya naik dan membuat leher saya terasa mengganjal. Diingat-ingat, oh kemarin saya makan ini, oh mungkin saya sekarang sedang banyak pikiran, berarti saya harus menghindari banyak pikiran, saya harus menghindari makanan ini, kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu teman, kalau kita udah sembuh kayak gitu. Jadi nggak ada
nggak ada yang namanya kita takut dari mengganjal nanti kita tercekik, kita takut rasa mau pingsan gitu ya, kita nanti takut kalau pingsan kayak gitu, nggak ada, udah nggak ada. Jadi pikirannya itu cenderung ke saya makan apa ya kemarin kayak gitu, saya mikir apa ya sehingga saya kok kambuh kayak gitu. Jadi memang teman-teman benar-benar harus bisa adaptasi dulu ya, harus bisa adaptasi, harus bisa membiasakan diri dengan gejala-gejala yang ada. Jadi kalau saya katakan teman-teman harus bisa berkawan ya, harus bisa berkawan dengan semua sensasi yang ada. Dan nah di sini kan ada dua apa ya, ada dua pernyataan yang saling kayak seolah-olah bertentangan gitu ya, berkawan dan dilawan kayak gitu. Yang saya maksud berkawan adalah kita harus berkawan, kita harus membiasakan diri, kita harus beradaptasi dengan semua gejala yang ada. Itu yang saya maksud dengan berkawan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, tadi akan muncul pikiran semacam itu tadi. Yang saya maksud dilawan adalah ketika muncul perasaan yang ditakut-takuti oleh otak, maka kita harus melawan dengan cara memunculkan sugesti-sugesti yang positif. Ah, nggak apa-apa. Ah, dia aja sembuh. Ah, mas ini aja sembuh. Ah, ini hanya sementara gitu. Dan insya Allah saya pastikan teman-teman ya, dari pengalaman saya sendiri, saya himpun dari pengalaman saya sendiri, saya himpun dari pengalaman orang lain, yang teman-teman rasakan itu, yang teman-teman takutkan itu semuanya nggak akan terjadi. Takut pingsan nggak akan pingsan ya, takut kalau tidur nanti kebablasan nggak bisa bangun nggak terjadi, takut kalau jatuh di sepeda motor nggak akan terjadi, semuanya nggak akan terjadi. Jadi teman-teman nggak usah mikir sejauh itu ya, nggak usah mikir sejauh itu, tetap berkawan aja dengan sensasi yang ada, nanti insya Allah akan terbiasa sendiri. Kalau sudah terbiasa ya teman-teman, kalau sudah terbiasa nanti endingnya si dari gejala sensasi itu akan hilang teman-teman. Percaya atau enggak, kalau kita udah mulai alah biarin aja gitu ya, kita udah mulai acuh, kita udah mulai masa bodoh, kita udah mulai membiarkan, biasanya gejala ini akan rontok teman-teman, akan hilang satu persatu, akan hilang. Oh gitu ya ternyata kayak gitu. Tapi selama kita masih dirundung rasa takut, dirundung rasa kecemasan yang berlebihan tentang apa yang kita rasakan, maka di situ kita akan terbelenggu terus, kita akan sulit untuk sembuh. Ya, kita akan sulit untuk sembuh karena kita punya mindset yang salah. Nah, itu teman-teman. Jadi di video kali ini titik beratnya adalah satu, di berkawan dengan sensasi, berdamai dengan gejala, dan yang kedua adalah melawan rasa takut dengan cara apa? Dengan cara mensugesti diri dengan hal-hal yang baik. Nah, itu ya teman-teman. Pokoknya tenang aja, semua teman merasakan itu normal ya. Gak usah terlalu banyak ditanyakan, Mas leher mengganjal bagaimana? Obatnya apa? Obatnya ya cuma itu teman-teman. Diingat-ingat kemarin makan apa? Oh ternyata saya nggak cocok dengan makanan ini. Ya udah hentikan dulu. Itu aja teman-teman. Gak usah obat dokter kayak gitu. Kalau teman-teman pengen yang paling aman, itu teman-teman bisa menggunakan madu istighfar, madu produk saya. Nah, itu ya, madu istighfar. Untuk pengobatan luka lambung, radang yang diakibatkan dari asam lambung, kayak gitu ya, meningkatkan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati keliengan, tentunya juga mengobati sesak napas karena asam lambung, gitu ya teman-teman. Jadi bisa diorder. Itu adalah video topik yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Kayak gitu, semoga bisa dipahami, dan mohon maaf untuk teman-teman yang teman-teman yang kurang berkenan dengan video-video saya, yang bilang ngocehnya terlalu panjang, ngomongnya terlalu panjang. Ya inilah passion saya gitu ya. Inilah yang bisa saya berikan untuk teman-teman yang masih menderita GERD, anxiety, asam lambung. Saya nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak suka ya mohon maaf, kalau suka ya silahkan di like, di subscribe, kemudian di share juga, supaya teman-teman juga, saya doakan terus kok teman-teman ya, semoga teman-teman ini penyakitnya segera diangkat ya, segera diberikan kesehatan, segera diberikan kesembuhan, itu selalu saya doakan teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng, dan share juga gitu ya. Oke, saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.